Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, selalu pakai masker dan terutama cuci tangannya juga selalu dibiasakan. Baik anak-anak, seperti yang Pak Didi sampaikan di sini bahwa hari ini kita akan mengulang lagi untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam karena seperti yang telah Pak Didi sampaikan bahwa ada beberapa materi yang ingin Pak Didi garis bawahi, yang ingin Pak Didi sampaikan lagi kepada anak-anak semua untuk uh, lebih memahami materi pelajarannya. Kita lanjut saja. Untuk hari ini kita belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena adanya getaran dari benda tersebut. Ya, jadi ketika ada pertanyaan apa itu sumber bunyi, maka sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena adanya getaran dari benda tersebut. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar kita itu bergetar. Nah, silakan bisa ilustrasinya seperti pada gambar tersebut. Nah, getaran tersebut kemudian menimbulkan gelombang bunyi di udara. Bunyi yang bergetar dapat kita tangkap atau dengar dengan indera pendengaran atau telinga. Jadi, kalau indera pendengaran kita selama masih normal, fase normal, maka apapun getaran yang ditimbulkan dari sumber bunyi akan kita tangkap, akan kita dengar dengan mudah. Jadi, ada sumber bunyinya, ada kita, dan kita mempunyai indera pendengaran yang dalam keadaan normal sehingga kita mampu menangkap setiap getaran dari sumber bunyi tersebut ke telinga kita. Kemudian, bunyi yang bergetar kita tangkap ya, kita tangkap. Maka dengan indera pendengaran kita dapat mendengarkan berbagai suara atau bunyi seperti mendengarkan musik, siaran radio atau suara-suara lainnya. Jadi kita mampu menangkap semua suara atau bunyi itu dengan indera pendengaran kita. Baik, kita lanjut. Nah, contoh sumber bunyinya, kemarin di pertemuan awal, Pak Didi sudah pernah menyampaikan ada berbagai macam sumber bunyi. Ya, ada macam-macam sumber bunyi. Contoh sumber bunyinya. Nah, manusia juga dapat menghasilkan bunyi. Ya, ketika kita berbicara tentang contohnya, kita adalah juga sumber bunyi itu sendiri. Kenapa? Karena kita mempunyai pita suara. Jadi, ketika kita berbicara, maka pita suara dalam tenggorokan kita akan bergetar. Ya, jadi anak-anak kalau misalnya mau mencoba pita suaranya, silakan dibicarakan, kemudian dipegang, disentuh pada tenggorokan kalian. Di sini kita akan merasakan bagian-bagian sini, anak-anak akan merasakan getaran-getaran pita suara yang kemudian mengeluarkan suara melalui mulut kita saat kita berbicara. Nah, alat musik juga merupakan sumber bunyi. Ini sudah pada disampaikan, misalnya gitar dan kecapi. Nah, gitar dan kecapi merupakan contoh alat musik yang dilengkapi dengan yang namanya resonator, ya, yang dinamakan resonator. Jadi resonator merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Ya, ada ruang udaranya, ya, ada ruang udara yang mempunyai fungsi untuk memperkuat bunyi. Kalau di gitar misalnya, anak-anak perhatikan itu ada di dalamnya, di kotak itu, di dalam gitar itu, itulah yang dinamakan resonatornya sebagai ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Kemudian, peristiwa getaran suara seperti suara gitar yang dipetik yang menyebabkan bergetarnya udara di dalam kotak gitar disebut sebagai resonansi. Ya, resonansi, getaran suara di dalam ruang udara ya. Di ruang udara itulah resonansi.
Kita lanjut. Nah, prinsip mendengarkan bunyi. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi, dan terdengar semakin melemah jika kita menjauh dari sumber bunyi itu sendiri. Nah, anak-anak pasti sering mengalaminya di rumah gitu kan. Mau ngobrol sama ibu, mau tanya apa sama ibu atau bapak gitu, tetapi kalian nanyanya dari misalnya ruang tamu, sementara bapak sama ibu itu lagi di ruangan belakang atau lagi di lantai atas, pasti ada kesulitan. Ada kesulitan. Kadang kalian mau bicara apa gitu kan, nggak dengar apa sih? Kesinilah, nah, gitu kan, mendekat gitu kan. Nah, kenapa? Kalau semakin kita dekat, itu suara atau yang kita dengar akan semakin kuat. Nah, bunyi yang dihasilkan berbagai sumber bunyi itu ada yang kuat, ada yang lemah, melengking, atau bernada rendah. Nah, banyaknya getaran bunyi yang terjadi dalam satu detik itu disebut dengan frekuensi. Ya, ingat ini digarisbawahi, banyaknya getaran yang dihasilkan dalam satu detik itu yang dinamakan dengan frekuensi bunyi. Nah, suatu benda bergetar dengan frekuensi rendah akan menghasilkan bunyi yang rendah. Ya, suatu benda yang bergetar dengan frekuensi bunyi yang tinggi akan menghasilkan bunyi yang kuat. Nah, getaran berfrekuensi tinggi akan menghasilkan bunyi yang tinggi atau melengking, tadi sudah pada dikatakan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang Pak Deddy mau sampaikan kepada anak-anak. Ini 3 jenis bunyi berdasarkan kuat atau lemahnya atau frekuensi bunyi. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, kita lihat ada infrasonik. Nah, infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Lemah sekali. Jadi kita sebagai manusia susah mendengar bunyi dengan getaran di bawah 20 getaran per detik. Nah, kita dapat mendengar bunyi ini, kita dapat mendengar bunyi ini, hanya kita tidak dapat mendengarkan bunyi ini. Yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik itu hanya hewan, ya, seperti jangkrik, angsa, anjing yang dapat mendengarkannya karena terlalu rendah. Ya, itu bunyi infrasonik. Kemudian ada juga audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Nah, jadi setiap suara atau bunyi yang dapat kita tangkap oleh manusia itu masuk dalam kategori bunyi audiosonik. Karena jumlah getaran bunyinya itu berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Ya, itu audiosonik. Jadi rentangnya antara 0 sampai 20 itu adalah bunyi infrasonik. Dan makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik itu misalnya jangkrik, angsa, atau anjing. Sementara dari 20 sampai 20.000 yang bisa mendengar itu adalah manusia, ya, jumlah getarannya. Nanti untuk bunyi ultrasoniknya itu 20.000 ke atas. Nah, yang ketiga itu adalah tadi bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik, ya, di atas 20.000. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 per detik. Nah, bunyi ini anak-anak ini tidak dapat didengar oleh manusia. Hanya hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba yang dapat menangkap bunyi ultrasonik ini. Ya, mungkin kok di atas 20.000 masa nggak didengar manusia? Ya, karena bunyi ini sangat kuat ya, sangat kuat, sehingga yang bisa mendengar bunyi ini itu hanya kelelawar atau lumba-lumba. Nah, baik anak-anak, ini untuk jenisnya berdasarkan kuat atau lemahnya.
Silahkan diingat-ingat untuk 3 jenis bunyi ini. Nah, sebagai catatan untuk kita ingat bersama bahwa bunyi dapat merambat di udara karena bunyi adalah gelombang mekanik yang bertipe longitudinal, ya. Bunyi dapat merambat di udara karena bunyi adalah gelombang mekanik yang bertipe longitudinal. Artinya, ketika bunyi merambat, akan terbentuk pola rapatan dan regangan pada udara di sekitarnya, sehingga energi dari gelombang bisa tersampaikan dan kita dapat mendengarkan. Itulah yang dinamakan dengan tipe bunyi longitudinal. Nah, jika pada luar angkasa, jelas tidak bisa karena tidak ada medium udara, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perambatan udara, maaf. Eh, Media perambatan bunyi itu hanya benda padat, benda cair, dan gas. Kenapa di luar angkasa tidak dapat mendengarkan suara? Karena di sana tidak ada media perambatan. Nah, Pak Didi mengulangi lagi, ultrasonik ini adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz, ya. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat keras namun berada di atas rentang pendengaran manusia, sehingga bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, anak-anak, kemudian untuk hari ini, Pak Dedi memberikan 2 latihan kepada anak-anak. Nanti silahkan disimak berdasarkan penjelasan materi hari ini. Pertama, jelaskan apa itu sumber bunyi, dan yang kedua, sebutkan 3 jenis bunyi berdasarkan kuat lemahnya bunyi. Demikian anak-anak untuk latihan pengetahuannya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Doa dan bimbingan dari Santo Petrus Canisius selalu menyertai kita semua.